Main Genshin Impact dengan HP lokal 1,7 jutaan seperti ini bisa lumayan enak juga ternyata ya. Rata-rata bisa sekitar 25-35 FPS. Menariknya lagi, ini dijalankan dengan chipset dari Uni SoC Tiger T618. Nah, sebelum kita tes HP yang baru datang kami ini secara tuntas ya, kita cek SoC-nya dulu. Posisinya tuh ada di mana sih kalau untuk urusan performa? Apakah benar bisa setara dengan 700 series atau 800 series dari Snapdragon? Kita cek yuk. Oke, SoC atau chipset satu ini sebenarnya udah diperkenalkan di kisaran akhir 2019 yang lalu. Tapi memang kita baru pertama kali punya kesempatannya mencobanya nih sekarang ya. Uni SoC. Iya, menyebutnya Uni SoC, bukan Unisoc. Uni SoC. Ya, ini adalah perusahaan perancang SoC atau chipset tanpa pabrik atau fabless yang berbasis di China. Nah, sebenarnya ini juga nggak bisa dibilang sebagai produsen SoC yang baru, karena sebelum diakuisisi oleh Uni, produsen SoC ini sudah memproduksi chipset yang namanya adalah Spreadtrum. Nah, Spreadtrum ini banyak ditemui di produk-produk smartphone dan tablet kelas terjangkau, bahkan di Indonesia juga sempat masuk, banyak juga ya. Nah, contohnya brand lokal, Huawei, dan bahkan Samsung juga pernah menggunakan Spreadtrum ya. Nah, secara spesifikasi SoC Tiger T618 ini dikatakan mirip dengan Helio G series, atau tepatnya yang G70 dan G80. Ya, jadi di atasnya G35, di bawahnya G95 dan G90T. Oke, mari kita bicara spesifikasinya. CPU ditawarkan oleh Tiger T618 ini adalah 2 Cortex A75 2,0 GHz dan 6 Cortex A55 1,8 GHz. Berarti ada core kencengnya yang A75 dan ada core iritnya 6 biji yang A55. Nah, hadirnya 2 Cortex A75 ini membuatnya menawarkan performa yang bisa dikatakan memadai untuk kebutuhan sekarang. Seenggaknya nggak tertinggal lah ya ketimbang SoC yang lain di kelas harganya ini. Ya, harus di bawah 2 juta tapi memang ya. Nah, sementara untuk GPU yang digunakan bisa dikatakan GPU standar ini ya, untuk kelas-kelas kayak gini. Ya, Mali G52 MC2 namanya. Nah, performa yang tawarin emang bukan yang luar biasa, tapi tadi udah lihat ya, Genshin Impact aja masih bisa lumayan lah dimainkan. Oke, kalau terkait konektivitas, SoC yang satu ini memang baru 4G. Jangan nanya bisa 5G atau enggak, ini masih 4G. Ada Uni SoC yang lain yang bisa 5G, tapi bukan yang ini. Di kelas harganya juga kalau kita bicara 2,5 juta ke bawah atau di bawah 2 juta tepatnya ya kayaknya belum ada. Saat video ini dibuat belum ada 5G-nya. Nah, kita akan bandingkan semua SoC yang smartphone barunya masih dijual sekarang ya. Kebetulan kita ambil sampelnya adalah Snapdragon 720G, 678, 665, 662, Helio G70 dan Helio G80. Kalau ada yang nanya mana 710, ya Snapdragon 710 udah lama nggak dijual barunya. Kemana MediaTek Helio G35 dan G25? Ya nggak perlu dites, karena G70 dan 80 jelas lebih kencang. Lalu kemana Snapdragon 800? Nggak usah ketinggian, kita sampai 720G aja ya. Nah, untuk testbed kita menggunakan Advan GX dengan UI Android yang bersih banget tanpa iklan. Nice ya. SoC-nya tentunya Tiger T618 dan RAM-nya kebetulan di Advan ini adalah 6 GB. Oke, kita mulai dari Antutu 8.39 dulu. Di sini jelas banget ya bahwa T618 ini benar-benar sekelas dengan Helio G80 dan ketimbang Snapdragon 678 aja masih lumayan jauh. Apalagi kalau ketemu 720G, itu jauh. Tapi bisa dilihat Snapdragon 665 juga mirip-mirip kalau menurut Antutu ya. Jadi 665, 662, G70, G80 menurut Antutu itu mirip dengan Tiger T618. Lalu kita masuk ke Geekbench. Ini membicara soal core-nya prosesor. Berarti ini buka aplikasi dan aplikasi multitasking biasanya di sini. Nah, kalau untuk single core, untuk buka aplikasi, kita bisa lihat bahwa performanya lagi-lagi emang masih ketinggalan sama 678 dan 720G. Tapi dia ya kurang lebih mirip-mirip dengan G80 dan G70, mirip. Lalu kalau untuk multi-core ya, Geekbench 5 multi-core kita bisa lihat ya sama juga sih hasilnya ya. Dia akan mirip-mirip dengan 662, 665, G70, G80 dan masih tertinggal terhadap 678 Snapdragon dan terutama 720G, jauh. Oke, sekarang mari kita bahas sisi grafisnya. Kita bicara 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL graphics score-nya yang kita ambil, jadi tidak terlalu terpengaruh sama CPU score ya. Nah, di sini bisa katakan bahwa kalau bicara soal graphics score, dia lebih mirip ke Helio G80 dan G70, bahkan mungkin lebih mirip dengan 678 Snapdragon karena 678 emang GPU-nya nggak gitu kencang-kencang amat. Tapi kalau dibandingkan sama 720G, ya mohon maaf jauh. Ya, sayangnya di sini katakan Snapdragon 662 dan 665 masih ketinggalan ya kalau dibandingkan dengan Tiger 618 ini.
Nah, sekarang kita masuk ke GFX Bench T-Rex Offscreen 1080p. 1080p padahal layarnya bukan 1080p. Ya, namanya juga ngetesnya sintetik di 1080p. Bisa. Kita bisa lihat T618 ini punya performa yang lumayan, masih berusaha untuk mengejar si 678 dan terlalu jauh dari 720G, dan dia mirip sekali dengan G80 di sini. Dan kalau kita lihat ke yang lain, G70 juga masih agak mirip, tapi kalau ke 662 dan 665 ini sedikit lebih kencang memang. Nah, beralih ke GFX Bench Manhattan Offscreen 1080p ini lebih berat. Kita lihat dari skornya yang lebih kecil. Di sini terlihat bahwa T618 memang GPU-nya kencang di sini. 678 udah nggak ngejar, tapi yang menarik adalah kalau dibandingkan 720G masih terlalu jauh. Itu nggak menarik ya. Yang menarik adalah dengan G80 kita bisa lihat. Jadi ada separasi sedikit antara G80 dan G70 di sini. Nah, sementara itu kalau bicara gaming, tadi kita udah bahas Genshin Impact. Nah, kalau gaming yang lengkap nanti di review lengkapnya aja ya. Nah, jadi kesimpulannya, performa yang ditawarkan oleh si Tiger T618 ini tidak bisa diremehkan, terutama kalau kelas harganya bisa 2 juta ke bawah. Apa yang ditawarkan ini terbilang bisa bersaing ketat dari si performa terhadap beberapa SoC populer yang ada di rentang harga ini tentunya. Ya, jangan banding-banding ke 720G, kejauhan ya. Akan tetapi, sebuah SoC itu isinya bukan cuma prosesor dan GPU doang, ya kan? Itu tadi yang kita tes. Ya, ada ISP untuk foto dan video, ada DSP untuk penghematan daya, dan ada macam-macam lagi ya yang untuk sensor-sensor. Ini semua tidak mungkin bisa diuji hanya dengan benchmark-benchmark tadi. Seharusnya sebagian dari yang lain-lain tadi, ISP, DSP akan bisa kelihatan kemampuannya di review lengkapnya si Advan GX nanti ya. Nah, sementara itu performa gaming kami nggak bandingkan ya dengan SoC yang lain karena si Advan GX ini pakai resolusi 720p ya. Kalau pas gaming resolusi native-nya akan terasa bedanya kalau kita ganti-ganti. Jadi kalau kita pindah ke handphone lain yang 1080p tidak akan comparable kalau kita mau menguji T618-nya sendiri ya. Oke, nah semoga kalian sudah tercerahkan mengenai posisinya si chipsetnya si Uni SoC Tiger T618 ini ya. Belum bersaing dengan MediaTek G90T, G95, Snapdragon 720G, apalagi seri 800, enggak. Tapi dari sisi performa sudah sangat baik untuk smartphone yang kelasnya 2 juta atau 2 juta ke bawah. Dan bersaing atau bahkan mengungguli MediaTek G80 dan Snapdragon 665 dari sisi performance. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.